Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya tibalah kita kepada acara pengurai ayat gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani. Yang kali ini akan dibacakan oleh Buya dan Bapak Zainuddin Fitriah. Sungguh tinggi si Gunung Salak, letaknya gunung di Jawa Barat. Mari bersama kita simak metode Al-Hasani mengurai ayat. Surat yang akan diurai adalah surat Al-Anfal, surat ke-8, ayat 72, diuraikan oleh Bapak Zainuddin Fatriza dari kelas Potonah. Baik, saya sapa dulu Buya dengan sebuah pantun. Makan roti dengan sarikaya, dimakan sambil minum kopi. Kami selalu berdoa untuk Buya, semoga selalu sehat setiap hari. Amin. Amin, amin. Kita sapa juga dengan Pak Zainuddin. Apa kabar Pak Zainuddin? Alhamdulillah sehat Bu Yufiani. Saya juga Terima pantun untuk kasih. Pak Zainuddin di awal ini. Hendak menangkap si ikan patin, dapat seekor si ikan lele. Ayo semangat Pak Zainuddin. Jago ngaji, juga jago PPT. Ya, itu Pak Zainuddin. Insya Allah. Kepada Buya dan Pak Zainuddin, kami silahkan dengan segala hormat. Syukron Bu Ibyani. Baik Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yasanna Qur'ana al-zikri fahal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larang-larangannya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan dan kita berharap semoga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur dan kita berharap semua aktivitas kita mempunyai nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini yang saya bisa adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Qur'an. Selawat, beri salam, tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman, dan termasuk kita di dalamnya. Tentunya kita berharap kelak nanti di yaumil hisab bisa berjumpa dengan beliau, dan beliau pun memberikan syafaat kepada kita semuanya. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Al-Anfal ayat 72 bersama Pak Zainuddin Fatriza. Assalamualaikum Pak Zainuddin. Waalaikumsalam Bu ya. Di mana Pak Zai posisi ini? Di Bekasi Bu ya. Bekasi ya, Alhamdulillah. Pak Jai sehari-hari sekarang nih apa aja apanya Pak Jai ini kegiatannya? Jualan nasi goreng Bu ya. Oh, Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan berkah ya Pak Jai ya. Laris Amin, manis amin. ya. Amin. Pak Jai dulu yang bawa kayak Arseni siapa Pak Jai? Yang ngajak? Nah itu pertanyaan besar tuh Bu ya. Tahu tahu. Oh, nggak tahu Bu ya. Jadi saya nemu link di grup One Day One Juice Bu ya. Oh, terus Jadi saya gabungnya dari situ. Nggak tahu yang nyebar siapa. siapa aja yang Pak Jai kira-kira kenal anggota grupnya di yang pernah masuk ya? Kemungkinan kayaknya yang tersangkanya itu Pak Hatta kayaknya Oh, dari HMP. Iya, Pak Hatta ya. Oke. iya. Kemungkinan ya. Iya. Baik, Pak Jai sekarang ada di kelas Kota 14 ya. Bersama Pak Iya Bu ya. Master Jayasman, Pak Yan, dan almarhumah Bu Nelwati ya. Baik, kalau gitu Pak Jai, kami persilakan untuk
misalnya ayat Al-Anfal 72. Silakan Pak Jai. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya yang sangat luar biasa kepada kita. Dan dengan izin dan rahmatnya pula pagi ini, kita dapat hadir di kajian ibadah subuh yang sangat mulia ini sebagai salah satu upaya kita untuk meroleh ridho dan kasih sayang. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umat beliau yang senantiasa berpegang teguh kepada warisan dan Al-Quran dan Sunnah yang diwariskan kepada kita. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat di akhirat kelak nanti. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Al-Ustadz Buya Haji Asrizal Al-Hasani dan seluruh tim Akademi Al-Quran Al-Hasani, juga yang terhormat kepada Bapak Hadril Busudin sebagai pemimpin diskusi, dan yang terhormat kepada Bapak Saad Murdi sebagai pemimpin Tadabbur Al-Quran sebagai pelengkap acara pagi hari ini, acara gramatikal Al-Quran, penguraian gramatikal Al-Quran. Pada kesempatan ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Buya Haji Hasrizal Al-Hasani sebagai founder Akademi Al-Quran Al-Hasani sekaligus penyusun metode gramatikal Al-Hasani atas segala upaya Buya untuk menciptakan kaidah-kaidah, rumus-rumus, pola-pola yang sudah dibentuk dalam sebuah buku materi dalam upaya untuk memandu kami dalam mempelajari gramatikal Al-Quran. Dengan segala upaya Buya dalam mengerjakan metode tersebut kepada kami dengan tujuan agar kami dapat dengan mudah dan mudah mengartikan kata per kata ayat-ayat Al-Quran. Semoga semua jerih payah dan dedikasinya dalam mengajarkan gramatikal Al-Quran dengan metode ini selalu menjadi amal jariah yang tiada putus-putusnya sampai akhirat kelak. Semoga Allah memberikan kesehatan, kesempatan yang luas kepada Buya untuk terus mengajarkan ilmu dan memberikan manfaat kepada kita semua. Dan semoga Buya dan keluarga senantiasa selalu dimudahkan dalam segala urusan, diberikan keberkahan dalam ilmu, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat saya, Bapak Helmi Edianto sebagai Direktur Triple A. Begitu juga dengan Mami Riri sebagai Ketua Rumah Tangga Triple A. Juga kepada Bunda Meli sebagai Kepala Sekolah Triple A. Tak lupa juga kepada Pak Budi Purnomo sebagai Koordinator Acara dan Bunda Heni Purwani sebagai Koordinator Tahsin. Kepada semua pembimbing tahsin, Bapak Raflis Caniago, Bapak Iwan Muhajirin, Ibu Eni Rustini, dan kepada Ustazah Waude juga saya terima kasih. Juga kepada segenap tim Akademi Al-Quran Al-Hasani lainnya, terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya sehingga pada pagi ini saya dapat mendampingi Buya untuk menyajikan uraian gramatikal Quran Surat
Al-Anfal ayat 72 ini pada kajian Ba'dah subuh tanpa halangan sedikit pun. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para guru pembimbing di kelas Fatonah 14, kepada Bapak Yayan, Bapak Master Jayasmen, serta Bu Nel rahimahullah atas segala keikhlasan, kesabaran, dan kesungguhan dalam membimbing kami. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan dibalas oleh Allah dengan balasan yang sebaik-baiknya. Pada kesempatan ini saya juga banyak mengucapkan terima kasih kepada siapapun orang yang sudah membagikan link pendaftaran peserta baru kelas gramatikal Al-Quran di WA grup One Dewan Jus yang saya ikuti. Sehingga saya bisa menemukan majelis yang mulia ini dan bergabung belajar gramatikal Al-Quran sampai sekarang ini. Dengan menyadari atas kelemahan daya tangkap dan keterlambatan saya dalam memahami pelajaran-pelajaran di kelas Fatonah 14 dibanding teman-teman saya yang lain. Untuk itu saya berusaha untuk mengejar keterlambatan saya tersebut dengan sering berkunjung ke kelas-kelas lain untuk menambah pemahaman saya dalam pelajaran gramatikal Al-Quran ini dengan menyimak dan dari para pembimbing-pembimbing dari kelasnya masing-masing. Untuk itu juga saya banyak mengucapkan terima kasih kepada para pembimbing kelas lain yang pernah saya kunjungi, antara lain kelas Bu Nel Ermawati, kelas Bu Wati, kelas Pak Joko, kelas Pak Budi, dan masih banyak lagi. Tak lupa juga saya sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada terutama kelas KMP 23, yaitu Uni Zurmiati dan Bu Rida, Bu Nur Ermani, dan Pak Andi sebagai ketua kelas KMP, dan segenap sahabat-sahabat lain di kelas KMP atas diberikannya kesempatan saya untuk ikut belajar di kelas beginner KMP 23. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman kelas Fatonah 14 atas kerjasamanya selama ini. Dan tak lupa saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam saya melayani kelas 14 selama ini dalam membuatkan PPT masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan, bahkan tidak sesuai dengan selera teman-teman semua. Dan tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin hadirat peserta kajian Ba'da Subuh. Semoga majelis ilmu kita ini senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, tiba saatnya Bapak Ibu untuk kita melanjutkan acara selanjutnya, yaitu uraian surat Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 72 secara gramatikal. Seperti kita ketahui bersama bahwa surat Al-Anfal ayat 72 ini adalah surat terpanjang dari surat Al-Anfal. Dan ini adalah penampilan perdana saya dan sekaligus penampilan saya yang terakhir untuk surat Al-Anfal yang dibagikan kepada kelas Fatonah 14. Kami mohon maaf jika dalam penyampaian nanti terdapat banyak kesalahan yang terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah dokumentasi pertama kali saya berjumpa dengan teman-teman di Al-Hassani secara offline di acara Halal Bihalal tahun ini. Uraian secara gramatikal Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 72 dengan metode Al-Hasani disampaikan oleh Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani dengan pendamping saya sendiri Zainuddin, Sentul 24 Desember 2025 dari kelas Fatonah 14. Saya bacakan dulu suratnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر بينكم إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير Sadaqallahul azim. Quran Surat Al-Anfal ayat 72 terbagi menjadi 4 bagian dengan 59 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai 21. Bagian kedua, penggalan 22 sampai 36. Bagian ketiga, penggalan 37 sampai 52. Bagian keempat, penggalan 53 sampai 59. Penggalan surat Al-Anfal ayat 72. Penggalan pertama, inna. Penggalan kedua, alladzina. Penggalan ketiga, amanu. Penggalan keempat, wa. Penggalan kelima, hajaru. Penggalan keenam, wa. Penggalan ketujuh, jahadu. Penggalan kedelapan, bi. Penggalan kesembilan, amwalihim. Penggalan kesepuluh, wa. Penggalan kesebelas, anfusihim. Penggalan kedua belas, fi. Penggalan ke-13, sabilillahi. Penggalan ke-14, wa. Penggalan ke-15, alladzina. Penggalan ke-16, awau. Penggalan ke-17, wa. Penggalan ke-18, nasoru. Penggalan ke-19, ulaika. Penggalan ke-20, ba'duhum. Penggalan ke-21, aulia ubadin. Penggalan ke-22, wa. Penggalan ke-23, alladzina.
Penggalan ke-24 amanu. Penggalan ke-25 wa. Penggalan ke-26 lam. Penggalan ke-27 yuhajiru. Penggalan ke-28 ma. Penggalan ke-29 la. Penggalan ke-30 kum. Penggalan ke-31 min. Penggalan ke-32 walayatihim. Penggalan ke-33 min. Penggalan ke-34 syai'in. Penggalan ke-35 hatta. Penggalan ke-36 yuhajiru. Penggalan ke-37 wa. Penggalan ke-38 ini. Penggalan ke-39 istansoru. Penggalan ke-40 kum. Penggalan ke-41 fi. Penggalan 42 ad-dini. Penggalan 43 fa. Penggalan 44 alaikum. Penggalan 45 kumu. Penggalan 46 an-nasru. Penggalan ke-47 illa. Penggalan 48 ala. Penggalan 49 kaumin. Penggalan ke-50 bainakum. Penggalan ke-51 wa. Penggalan ke-52 bainahum. Penggalan ke-53 misakun. Penggalan ke-54 wa. Penggalan ke-55 Allahu. Penggalan ke-56 bi. Penggalan ke-57 ma. Penggalan ke-58 ta'maluna. Penggalan terakhir 59 basirun. Penggalan pertama inna. Bentuknya huruf bermakna artinya sesungguhnya. Penggalan kedua alladzina. Bentuknya kata penghubung jamak. Artinya orang-orang yang. Penggalan ketiga amanu. Bentuknya kata kerja lampau. Ciri kata kerja lampau waw sukun alif di akhir. Pelakunya hum. Akar kata amina. Pola af'ala. Terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 49. Artinya mereka telah beriman. Penggalan keempat wa. Bentuknya huruf bermakna artinya dan. Penggalan kelima hajaru. Bentuknya kata kerja lampau. Ciri kata kerja lampau waw sukun alif di akhir. Pelakunya hum. Akar kata hajaro. Polanya fa'ala. Terdapat pada Kamus Munawir halaman 1489. Artinya mereka telah berhijrah. Penggalan keenam wa. Bentuknya huruf bermakna artinya serta. Penggalan ketujuh jahadu. Bentuknya kata kerja lampau. Ciri kata kerja lampau waw sukun alif di akhir. Pelakunya hum. Akar kata jahada. Polanya fa'ala. Terdapat pada Kamus Munawir halaman 217. Artinya mereka telah berjihad. Penggalan ke-8 bi. Bentuknya huruf jar. Artinya dengan. Penggalan ke-9
amwalihim. Bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif, lam, dan tanwin. Kata keduanya adalah kata ganti. Kata benda pertama, amwali. Bentuknya kata benda, kata kerja, objek jamak. Aslinya amwalan. Karena ada huruf jar, bi menjadi amwalin. Karena bermajemuk dengan him menjadi amwali. Ciri kata benda diawali huruf jar dan tanwin. Ciri objeknya fathah tain. Ciri jamaknya sesuai dengan kamus. Akar katanya mawala menjadi mala. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2, di mana dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya malun. Pola kata benda tunggal fa'lun. Pola kata benda jamak af'alan. Terdapat pada kamus Mahmud Yunus halaman 433, artinya harta benda. Kata kedua, him sebagai kata ganti milik, artinya mereka. Arti kata benda majemuk amwalihim adalah harta-harta mereka. Penggalan ke-10, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-11, anfusihim. Bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif, lam, dan tanwin. Kata kedua, kata ganti. Kata benda pertama, anfusi, bentuknya kata benda, kata kerja, objek jamak. Aslinya anfusan, karena ada waw sambung menjadi anfusin. Karena bermajemuk dengan him menjadi anfusi. Ciri kata benda tanwin. Ciri objek fathah tain. Ciri jamaknya sesuai dengan kamus. Akar katanya nafisa. Pola kata kerja fa'ala. Kata benda tunggal nafsun. Pola kata benda tunggal fa'lun. Pola kata benda jamak af'ulan. Terdapat pada kamus Mahmud Yunus halaman 461 untuk akar kata, sedangkan arti yang kita cari ada di halaman 462, artinya jiwa-jiwa. Kata kedua, him sebagai kata ganti, artinya mereka. Arti kata benda majemuk anfusihim adalah jiwa-jiwa mereka. Penggalan ke-12, fi, bentuknya huruf jar, artinya pada. Penggalan ke-13, sabilillahi, bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif, lam, dan tanwin. Kata kedua berharokat kasroh. Kata benda pertama sabili, bentuknya kata benda superlatif tunggal. Aslinya sabilan. Karena ada huruf jar fi menjadi sabilin. Karena bermajemuk dengan Allah menjadi sabili. Ciri kata benda didahului huruf jar. Ciri superlatif sesuai dengan pola. Ciri tunggalnya sesuai dengan kamus. Akar katanya sabala. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'ilun. Terdapat pada kamus Munawir halaman 607 untuk akar kata
dan 608 arti yang kita cari. Artinya jalan. Kata kedua Allahi, yaitu Allah. Arti kata benda sabilillahi, jalan Allah. Penggalan ke-14, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-15, alladzina, bentuknya kata penghubung jamak, artinya orang-orang yang. Penggalan ke-16, awau, bentuknya kata kerja lampau. Aslinya awayu, menjadi awayu karena ada dua alif. Yang pertama alif pola dan yang kedua alif akar kata. Kedua alif yang satu berharokat sukun, maka hilang harokat yang bersukun menjadi satu alif bergabung menjadi fathah panjang, jadi awayu. Dari awayu berubah menjadi awau karena yu merupakan huruf sia sehingga dia menghilang. Ciri waw sukun alif di akhir. Pelakunya hum. Akar kata awaya menjadi awa. Satu-satunya dalam Al-Quran yang terdiri dari 3 huruf sia sesuai dengan buku materi halaman 33. Polanya af'ala. Terdapat pada Kamus Munawir halaman 50. Artinya mereka telah melindungi. Penggalan selanjutnya, penggalan 17, wa. Bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-18, nasoru. Bentuknya kata kerja lampau. Ciri kata kerja lampau, waw sukun alif di akhir, pelakunya hum, akar kata nasoro, polanya fa'ala. Terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 454 yang artinya mereka telah menolong. Penggalan ke-19, ulaika. Bentuknya kata tunjuk jauh, jamak. Artinya mereka itu. Penggalan ke-20, ba'duhum. Bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif, lam, dan tanwin. Kata kedua kata ganti. Kata benda pertama, ba'du, bentuknya kata benda murni. Aslinya ba'dun. Karena bermajemuk menjadi ba'du. Pola kata bendanya fa'lun. Terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 69, artinya sebagian. Kata kedua, hum sebagai kata ganti, artinya mereka. Arti kata benda majemuk ba'duhum adalah sebagian mereka. Penggalan ke-21, aulia ubadin. Bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif, lam, dan tanwin. Kata benda kedua berharokat kasroh. Kata benda pertama, aulia'a. Bentuknya kata benda pelaku aktif jamak. Ciri kata benda pelaku aktif sesuai dengan pola kata benda tunggal. Ciri jamaknya sesuai dengan kamus. Akar katanya walia. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya waliyun. Pola kata benda tunggalnya fa'ilun. Pola kata benda jamak af'ila'u. Terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman
507. Artinya para penolong. Kata benda kedua, ba'din. Bentuknya kata benda murni. Aslinya ba'dun. Karena bermajemuk menjadi ba'din. Terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 69. Artinya sebagian. Arti kata benda majemuk, aulia uba'din. Para penolong sebagian. Arti Quran Surat Al-Anfal ayat 72 bagian pertama. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'din. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta-harta dan jiwa-jiwa mereka di jalan Allah, dan orang-orang yang melindungi dan mereka telah menolong. Sebagian mereka itu para penolong sebagian yang lain. Selanjutnya penggalan ke-22, penggalan bagian kedua. Bentuknya huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-23, alladzina, bentuknya kata penghubung jamak artinya orang-orang yang. Penggalan ke-24, amanu, bentuknya kata kerja lampau. Ciri kata kerja lampau, waw sukun alif di akhir. Pelakunya hum. Akar kata amina. Polanya af'ala. Terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 49, artinya mereka telah beriman. Penggalan ke-25, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-26, lam, bentuknya huruf bermakna, sekaligus huruf yang mensukunkan baris akhir kata kerja sekarang akan datang. Untuk pelaku hum, na diganti menjadi alif. Penggalan ke-27, yuhajiru, bentuknya kata kerja sekarang akan datang. Aslinya yuhajiruna, karena ada lam di depan menjadi yuhajiru, nanya menghilang. Nanya diganti alifnya. Ciri yu di awal dan waw sukun na di akhir. Pelakunya hum. Akar kata hajaro. Pola fa'ala. Terdapat pada Kamus Munawir halaman 1489, artinya mereka akan berhijrah. Penggalan ke-28, ma, bentuknya huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan ke-29, la, bentuknya huruf bermakna, artinya bagi. Penggalan ke-30, kum, bentuknya kata ganti, artinya kalian. Penggalan ke-31, min, bentuknya huruf jar, artinya dari. Penggalan ke-32, walayatihim, bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua, kata ganti. Kata benda pertama, walayati, bentuknya kata benda, kata kerja, tunggal.
Aslinya walayatan, karena ada huruf jar menjadi walayatin. Karena bermajemuk menjadi walayati. Ciri kata benda ada huruf jar, tak marbutoh, dan tanwin. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata walia. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'alatun. Terdapat pada kamus Mahmud Yunus halaman 506 untuk akar kata. Dan arti yang kita cari ada di halaman 507. Artinya penolong. Kata kedua, him sebagai kata ganti. Artinya mereka. Arti kata benda majemuk walayatihim adalah penolong mereka. Penggalan ke-33, min. Bentuknya huruf jar, artinya dari. Penggalan ke-34, syai'in. Bentuknya kata benda, kata kerja, tunggal. Ciri kata benda tanwin. Aslinya syai'un. Karena ada huruf jar menjadi syai'in. Akar kata sya'a menjadi sya'a. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sya poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'lun. Terdapat pada kamus Mahmud Yunus halaman 208 untuk akar kata dan 209 untuk arti yang kita cari. Artinya sedikit pun. Penggalan ke-35, hatta. Bentuknya huruf bermakna sekaligus huruf yang mempatahkan baris akhir kata kerja sekarang akan datang setelahnya. Untuk pelaku hum, na diganti menjadi alif. Artinya sampai. Penggalan ke-36, yuhajiru. Bentuknya kata kerja sekarang akan datang. Aslinya yuhajiruna. Karena ada hatta di depan menjadi yuhajiru. Ciri yu di awal dan waw sukuna di akhir. Pelakunya hum, akar kata hajar. Polanya fa'ala. Terdapat pada kamus Munawir 1489. Artinya mereka akan berhijrah. Arti Quran Surat Al-Anfal ayat 72 bagian kedua. Walladzina amanu walam yuhajiru malakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru. Dan orang-orang yang telah beriman tetapi mereka belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagi kalian sebagai penolong mereka sampai mereka berhijrah. Penggalan selanjutnya, bagian 3. Terdapat kalimat bersyarat pada bagian 3 ini, yaitu wa inistangsorukum fid dini fa'alaikumun nasru. Ini sebagai huruf syarat dan istangsorukum fid dini sebagai kalimat syarat. Fa huruf jawab syarat dan kalimat jawab syaratnya adalah alaikumun nasru. Penggalan ke-37, wa bentuknya huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-38, ini bentuknya huruf bermakna sekaligus huruf syarat in. In berubah menjadi ini karena
agar mudah membaca huruf selanjutnya. Artinya jika penggalan ke-39 istangsoru, bentuknya kata kerja lampau. Artinya istangsoru. Aslinya istangsoru. Karena ada kata ganti menjadi istangsoru. Ciri waw sukun alif di akhir, pelakunya hum, akar kata nasoro. Polanya istaf'ala, terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 454, artinya mereka telah minta pertolongan. Penggalan ke-40 kum sebagai kata ganti objek, artinya kalian. Penggalan ke-41 fi, bentuknya huruf jar, artinya di dalam. Penggalan 42 ad-dini, bentuknya kata benda, kata kerja tunggal. Aslinya ad-dina, karena ada huruf jar menjadi ad-dini. Akar kata dayana menjadi dana. Di sini berlaku kaidah 1, huruf siap poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fi'lun. Terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 133, artinya agama. Penggalan 43 fa, bentuknya huruf bermakna sekaligus huruf jawab syarat, artinya maka. Penggalan ke-44 alai, bentuknya huruf jar, artinya kepada. Penggalan 45 kumu, bentuknya kata ganti objek. Kum, karena ada alif lam di depan, maka menjadi kumu untuk memudahkan bacaan. Penggalan 46 an-nasru, bentuknya kata benda, kata kerja, subjek tunggal. Ciri kata benda alif lam, ciri tunggal sesuai kamus, ciri subjek doma. Akar kata nasoro, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 454, artinya pertolongan. Penggalan ke-47 illa, bentuknya huruf bermakna, artinya kecuali. Quran Surat Al-Anfal ayat 72, penggalan 48 sampai 53. Penggalan ke-48 ala, bentuknya huruf jar, artinya kepada. Penggalan ke-49 kaumin, bentuknya kata benda, kata kerja tunggal. Ciri kata benda huruf jar dan tanwin. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata kowama menjadi koma. Berlaku kaidah 1 huruf siap poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'lun. Terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 361, artinya kaum. Penggalan ke-50 bainakum, bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua kata ganti. Kata benda pertama baina, bentuknya kata benda, kata kerja khusus. Akar kata bayana menjadi bana. Berlaku pula di sini kaidah 1 huruf siap poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'lun. Terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 75.
artinya di antara. Kata kedua sebagai kata ganti kum, artinya kalian. Arti kata benda majemuk, bainakum, di antara kalian. Penggalan ke-51, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-52, bainahum, bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua sebagai kata ganti. Kata benda pertama, baina, bentuknya kata benda kata kerja khusus. Akar katanya bayana menjadi bana. Berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Pola kata kerja fa'ala. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2 dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'la. Oh, fa'la tadi ya. Terdapat pada kamus Mahmud Yunus halaman 75, artinya di antara. Kata benda kedua, hum sebagai kata ganti, artinya mereka. Arti kata benda majemuk bainahum, di antara mereka. Penggalan ke-53, misakun, bentuknya kata benda kata kerja. Ciri kata benda mi, mi di awal dan tanwin. Akar kata wasiko. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 9. Jika huruf sia di depan akar kata dan didahului oleh huruf kata kerja sekarang akan datang atau huruf tanda kata benda yaitu ma, mi, mu, maka dicari dengan sistem try and learn. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda mif'alun. Terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 491, artinya perjanjian. Arti Quran Surat Al-Anfal ayat 72 bagian ketiga. Wa inistansarukum fid dini alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Jika mereka meminta pertolongan kepada kalian dalam urusan agama, maka wajib atas kalian untuk memberikan pertolongan, kecuali kepada kaum yang ada perjanjian di antara kalian dan mereka. Bagian akhir, penggalan ke-59, penggalan ke-54, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-55, Allahu, sebagai subjek, artinya Allah. Penggalan 56, bi, bentuknya huruf jar, artinya terhadap. Penggalan ke-57, ma, bentuknya huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan ke-58, ta'maluna, bentuknya kata kerja sekarang akan datang. Ciri kata kerja sekarang akan datang, tak di awal dan waw sukunna di akhir. Pelakunya antum, akar katanya amila, pola fa'ala. Terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 281, artinya kalian sedang akan mengerjakan. Penggalan terakhir 59, basirun, bentuknya kata benda superlatif. Ciri kata benda
tanwin di akhir. Ciri superlatif sesuai dengan pola. Akar katanya basuro. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'ilun. Terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 66, artinya yang maha melihat. Arti Quran surat Al-Anfal ayat 72 bagian akhir bagian keempat. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah maha melihat terhadap apa yang kalian kerjakan. Arti surat Al-Anfal ayat 72 secara keseluruhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. Walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru. Wa inistansarukum fid dini fa'alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Wallahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta-harta dan jiwa-jiwa mereka di jalan Allah, dan orang-orang yang melindungi dan mereka telah menolong sebagian mereka itu para penolong sebagian yang lain. Dan orang-orang yang telah beriman tetapi mereka belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagi kalian sebagai penolong mereka sampai mereka berhijrah. Jika mereka meminta pertolongan kepada kalian dalam urusan agama, maka wajib atas kalian untuk memberikan pertolongan, kecuali kepada kaum yang ada perjanjian di antara kalian dan mereka. Dan Allah Maha melihat terhadap apa yang kalian kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah wal hayyul qayyum. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sejam Pak Jaya. Dan yang hadir tadi saya lihat di atas 210-an, 200 belasan gitu ya. Ini pencari 214, Pak. 214. Ya, pencari konten. Bagaimana rasa Pak Jai ini baru pertama ya Pak Jai? Baru pertama Buya. Alhamdulillah. Gimana rasanya Pak Jai? Alhamdulillah Buya. Deg-deg bar. Ini banyak yang ucapkan selamat di Pak Jai ini ya. Buya. Gimana rasa Pak Jai sebelum belajar dan setelah belajar Pak Jai? Apa yang Pak Jai rasakan? Wah, jauh sekali Buya. Saya alhamdulillah ya Allah, saya bersyukur walaupun ini semuanya udah tertulis di Lauhul Mahfuz ya. Ya, Tetapi tetap saya bersyukur alhamdulillah saya dipertemukan oleh orang-orang yang luar biasa, orang-orang soleh, orang-orang yang bisa insya Allah membimbing saya ke jalan yang baik, yang lurus. Mudah-mudahan juga sampai ke surga insya Allah. amin. Amin. Ah, Terima istiqamah kasih Pak Jai Buya. ya. Ya.
dan bantu teman-teman semuanya nanti Pak Jai. Iya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu semuanya, tadi surat Al-Anfal ayat 72 yang cukup panjang yang sudah dibawakan oleh Pak Zainuddin. Nah, kita cukupkan uraiannya sampai di situ. Dan sekali lagi Bapak Ibu, karena kita sama-sama belajar, mungkin ada yang salah ucap, ada yang salah kata, salah urai. Untuk itu kami mau dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada yang benar, itu datang semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Bu Yufriani kami kembalikan untuk melanjutkan acara berikutnya. Silakan Bu Yufriani. Baik Bu ya. Demikian tadi uraian surat Al-Anfal ayat 72 oleh Pak Zainuddin ya dengan luar biasa ya. Selamat kepada Pak Zainuddin yang telah menguraikan dengan sangat baik. Sebuah